Ketahanan pangan merupakan kondisi tercukupinya pangan secara sehat, aman, dan bergizi bagi suatu negara, bahkan bagi setiap individu masyarakatnya. Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam suatu negara. Namun nyatanya, saat ini ketahanan pangan Indonesia baru mencapai angka 60,2%, jauh dari rata-rata global yaitu 62,2%. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 113 negara. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan produktif adalah salah satu kuncinya. Pekarangan rumah merupakan sebidang tanah di sekitar rumah, baik itu di depan, samping, ataupun belakang rumah. Lahan pekarangan dapat difungsikan menjadi lumbung hidup, warung hidup, dan apotik hidup. Dengan memanfaatkannya, dapat menciptakan lingkungan atau pemukiman yang sehat dan menjaga ketahanan pangan keluarga di rumah. Sebagai lumbung hidup, pekarangan dapat menjadi sumber pangan keluarga yang hasilnya dapat dipanen setiap saat. Selain dapat menghemat pengeluaran, lahan pekarangan yang ditanami berbagai jenis sayuran dan buah-buahan juga dapat memenuhi kebutuhan gizi mikro keluarga. Sebagai warung hidup, pekarangan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga yang hasilnya bisa dijual atau ditukar dengan barang lain. Dengan menanam berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis, kita dapat menghasilkan produk mentah ataupun olahan yang dapat dijual. Selain itu, kita juga dapat menjual tanaman hias atau bibit tanaman yang kita tanam di lahan pekarangan. Kemudian, lahan pekarangan yang berfungsi sebagai apotik hidup bisa menghasilkan obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit ringan. Dengan menanam berbagai jenis tanaman obat, kita dapat membuat ramuan atau minuman herbal yang bisa dikonsumsi setiap hari untuk mencegah anggota keluarga dari berbagai macam penyakit. Untuk memanfaatkan lahan pekarangan, kita tidak perlu memiliki lahan yang luas. Pada kondisi lahan yang sempit, pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan dengan inovasi budidaya. Dalam pemanfaatan lahan pekarangan, kita juga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal. Kita dapat memanfaatkan limbah untuk media tanam, seperti botol atau bungkus plastik, kemudian menentukan metode penanaman apa yang akan digunakan. Penanaman vertikal, yaitu menanam tanaman di media yang disusun secara bertingkat, seperti menggunakan botol plastik dan rak atau pralon. Dengan cara ini, kita dapat menanam lebih banyak tanaman di lahan yang sempit, sekaligus memanfaatkan dinding, pagar, atau atap rumah sebagai media tanam. Dalam penanaman vertikal, hal pertama yang harus diperhatikan adalah memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi agroekosistem. Tanaman yang akan ditanam menggunakan penanaman vertikal harus sesuai dengan kondisi lingkungan. Tajuk tidak terlalu tinggi, serta memiliki perairan yang dangkal. Pada kondisi dataran rendah hingga sedang, tanaman yang dapat ditanam yaitu cabai, terong, tomat, selada, dan seledri. Sementara pada dataran tinggi, tanaman yang cocok ditanam diantaranya kubis, bawang putih, bawang daun, brokoli, seledri, kentang, wortel, stroberi, tomat, dan cabai. Media tanam yang digunakan dalam penanaman vertikal juga menggunakan media tanam yang mudah didapat, mampu menopang tegaknya tanaman, serta kaya akan zat hara. Media tanam dapat digunakan dengan komposisi 3:1:1, yaitu dengan mencampurkan tanah, kompos, serta arang sekam. Dalam penanaman vertikal,
Juga diperlukan rak vertikultur. Untuk membuat rak vertikultur, pilih jenis bahan yang kuat, baik itu kayu, bambu, ataupun besi. Pastikan pula bahan mudah didapatkan dan bentuk rak sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya adalah penyiapan pot atau wadah. Pot atau wadah hendaknya menggunakan bahan yang kuat, baik itu terbuat dari kayu, bambu, plastik, ataupun kaleng. Gunakan pula wadah yang mudah didapatkan, serta pastikan wadah tersebut memiliki lubang drainase yang cukup. Untuk pengisian pot sendiri dapat dilakukan dengan mengisi media secukupnya dan mengecek lubang drainase pada dasar pot atau polybag. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan dalam penanaman vertikal adalah proses tanam dan perawatan. Dalam melakukan penanaman, lakukan penyiraman pada media, baik itu pot atau polybag sebelum digunakan. Siapkan bibit yang sehat, tanam bibit di tengah pot, lindungi dari terik matahari, dan tanam ketika sore hari. Ada dua jenis budidaya tanaman yang dapat dilakukan, yaitu dengan persemaian dan pembibitan. Jenis tanaman yang harus disemai adalah selada, sawi, terong, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman yang dapat ditanam langsung atau pembibitan adalah kangkung, bayam, kacang panjang, pare, dan lain sebagainya. Proses perawatan yang dilakukan sangatlah mudah, yaitu dengan melakukan penyiraman rutin pagi dan sore hari, penggemburan media, pencabutan gulma, pemupukan, penopang tanaman, dan pemberian POPT atau pengamatan hama jika diperlukan. Dengan memperhatikan langkah budidaya vertikultur, tanaman akan tumbuh dengan subur dan sehat. Selanjutnya hidroponik, yaitu menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan media air yang diberi nutrisi. Dengan cara ini, kita dapat menanam tanaman di tempat yang tidak memiliki tanah, seperti balkon, teras, atau lantai rumah. Selain itu, tanaman hidroponik juga lebih sehat, bersih, dan bebas dari hama penyakit. Kemudian organik, yaitu menanam tanaman dengan media tanah langsung, menggunakan pupuk dan pestisida alami yang dibuat dari bahan-bahan organik, seperti kotoran hewan, daun-daun kering, kulit buah, dan lain-lain. Dengan cara ini, kita dapat menanam tanaman yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi sampah organik atau sampah dapur. Memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif adalah langkah tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan halaman rumah, kita dapat menghemat pengeluaran belanja, tercukupinya kebutuhan pangan, mengusir rasa jenuh dan stres, meningkatkan daya tahan tubuh melalui aktivitas fisik berkebun, serta mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, cantik, dan sehat. Mari wujudkan Indonesia berketahanan pangan yang tinggi melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Karena menanam itu mudah dan murah.